Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan ngebahas soal-soal USM PKN STAN. So, langsung aja kita bahas soalnya. Jika X adalah bilangan bulat genap, oke, jadi X ini genap, dan Y adalah bilangan bulat ganjil. Y ini ganjil. Manakah berikut ini merupakan satu bilangan bulat genap? Oke, langsung aja kita cek optionnya. X kuadrat. Nah, X kan genap ya, berarti genap kali genap. Berarti hasilnya tetap genap. Tambah dengan Y. Y itu apa? Ganjil. Berarti genap tambah ganjil, hasilnya jadi ganjil. Nah, karena di sini diminta genap, berarti yang A salah. Selanjutnya yang B. Tadi X kuadrat itu genap kan? Genap dikurang ganjil. Genap dikurang ganjil, hasilnya jadi ganjil. Nah, berarti yang B juga salah. Oke, yang C sekarang. X kuadrat. X kuadrat itu apa? Genap ya. Genap dikali ganjil. Contohnya 2 kali 1 itu kan 2. Berarti genap kali ganjil hasilnya genap. Nah, jadi yang merupakan bilangan bulat genap itu yang si C-nya ya, genap. Oke, kita cek dulu yang D. Nah, X itu kan ganjil. X tadi genap. Terus Y-nya apa? Y-nya ganjil. Genap ditambah ganjil, hasilnya jadi ganjil ya. Ini ganjil ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan bahas soalnya. Jika X sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40, dan Y sama dengan jumlah bilangan genap antara 11 dan 40. Oke, jadi X itu sama dengan apa? Jumlahnya ya. Berarti yang ganjil, berarti 13. Terus berapa? 15 tambah 17 sampai seterusnya gitu ya. Sampai berapa yang terakhir? 39. Oke, untuk yang Y-nya gimana? Y-nya berarti yang genap kan, berarti 12 tambah 14 tambah 16 tambah sampai 38. Nah, untuk menentukan hubungan X dengan Y, berarti harus kita tahu dulu berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, gimana untuk menentukan nilai X dan Y-nya? Berarti kita gunakan rumus SN kan. SN apa? N per 2 kali A tambah UN. Nah, untuk mendapatkan N-nya, untuk mendapatkan N-nya kita gunakan rumus UN. UN sama dengan apa? A tambah N kurang 1 kali bedanya. Nah, untuk yang X ya kita cari dulu. Berapa sih N-nya untuk X? Dimana UN-nya, UN itu suku terakhir yaitu 39. Berarti 39 sama dengan A-nya 13. Suku pertama. Tambah bedanya ya kurangin aja. U2 kurang U1. Jadi 2 ya. Langsung kita kaliin 2N kurang 2. Berarti di sini N-nya sama dengan berapa nih? 2N sama dengan 28 ya. Maka N sama dengan 14. Nah, ini untuk si X. Untuk si Y gimana? Untuk si Y sama juga rumusnya. Langsung aja kita taruh. Dimana UN-nya 38 sama dengan A-nya 12 tambah bedanya 2 ya. 14 kurang 12 2. Berarti 2N kurang 2. Berarti 2N sama dengan 28. N sama dengan 14. Oke, sama N-nya ya. Nah, sekarang kita gunakan ini. SNX lah ya, sama dengan berarti N per 2, N-nya 14. 14 bagi 2, 7. A-nya 13, UN-nya 39, berarti 52. SNY sama dengan berarti sama ya, 7 kali A-nya 12, UN-nya 38, yaitu 50. Nah, dari sini kan nampak ya, mana yang lebih besar. Berarti siapa yang lebih besar? Si X-nya lebih besar dari si Y-nya ya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang C. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jumlah 5 bilangan asli berurutan senantiasa habis dibagi X. Nilai X terbesar adalah... Oke, jadi katanya jumlah 5 bilangan berurutan. Oke, berarti kita mulai dari 1 aja dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Bagi X. Nah, ini jadi berapa?
1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, berarti 15 per X. Nah, agar ini habis dibagi ya sama si X, berarti X-nya berapa kemungkinan? Yang pertama, kemungkinan bisa 3. Oke. Yang kedua berapa? Kemungkinan 5. Dan yang ketiga, kemungkinannya 15 ya. Karena di sini nggak 15, ini kita hilangin. Nah, jadi mana yang besar? 3 atau 5? Berarti 5 dong yang lebih besar ya. Berarti X-nya sama dengan 5 gitu ya. Jadi jawabannya D. Oke, kita bahas soal berikutnya. Jumlah 5 bilangan asli berurutan senantiasa habis dibagi X. Nilai X terbesar adalah... Oke, jadi katanya jumlah 5 bilangan berurutan. Oke, berarti kita mulai dari 1 aja dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Bagi X. Nah, ini jadi berapa? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, berarti 15 per X. Nah, agar ini habis dibagi ya sama si X, berarti X-nya berapa kemungkinan? Yang pertama, kemungkinan bisa 3. Oke. Yang kedua berapa? Kemungkinan 5. Dan yang ketiga, kemungkinannya 15 ya. Karena di sini nggak 15, ini kita hilangin. Nah, jadi mana yang besar? 3 atau 5? Berarti 5 dong yang lebih besar ya. Berarti X-nya sama dengan 5 gitu ya. Jadi jawabannya D. Jika X sama dengan 2P kuadrat dikurang 5 dan Y sama dengan 4P kuadrat ditambah 1 dengan P adalah bilangan asli. Oke, jadi di sini bilang P itu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, seterusnya gitu. Nah, maka hubungan X dan Y-nya gimana? Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan soal ini, bisa kita tutup dulu nih. Nah, ini kita tutup dulu, ini kita tutup. Oke, sekarang kita bandingin. Mana yang lebih besar? 2P kuadrat atau 4P kuadrat? Jelas ya, lebih besar 4P kuadrat, ya kan? Nah, terus di sini ternyata ini dikurangin gitu ya. Maka udah kecil dikurangin lagi, maka makin kecil kan. Sedangkan yang ini udah besar ditambah lagi jadi besar kan. Maka jawabannya apa? Jawabannya Y lebih besar dari X gitu ya teman-teman. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Jika P sama dengan minus 2X kuadrat tambah 6 dan Q sama dengan minus 3X kuadrat tambah 4, maka hubungan P dan Q-nya gimana? Oke, jadi P itu sama dengan minus 2X kuadrat tambah 6 dan Q sama dengan minus 3X kuadrat tambah 4. Sekarang kita bandingin P-nya itu minus 2X kuadrat sama Q-nya sama minus 3X kuadrat ya. Oke, terus kita bandingin P sama dengan minus 2, Q sama dengan minus 3. Mana yang besar? Yang lebih besar ini ya. Oke, ketika dikali lagi ya, dikali dengan si X kuadrat, di mana X kuadrat ini selalu bernilai positif ya. Ketika X-nya negatif, pasti hasilnya positif karena dikuadratin gitu ya. Maka tetap ya lebih besar. Udah besar, dikali yang besar, makin besar kan. Oke, lebih besar. Terus ternyata yang besar ini lagi ditambah 6, sedangkan yang kecil ini ditambah 4. Sedangkan yang ditambahkan ke si P itu lebih besar dibandingkan dengan si Q. Maka P itu lebih besar dari si Q-nya gitu ya. Oke, berarti apa? P lebih besar dari Q. Nah, jawabannya yang A. Nah, ketika kita kan nggak tahu ya, X ini bilangan apa aja sih. Nah, nanti ketika ada ya yang membuat pernyataan ini gagal yang nggak memenuhi, atau ada salah satu X yang membuat Q lebih besar dari P, berarti nanti hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Karena di soalnya di sini nggak dikasih tahu ya X-nya itu bilangan apa. Tapi kalau kita buat 0, tetap kok P lebih besar dari Q. Kalau negatif juga P lebih besar dari Q. Nah, berarti
yang A jawabannya ya.